دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kami akan mengajak panjenengan semua untuk mengaji lagi, yaitu mengenai tauhid atau akidah, yakni kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah disebut dengan Khalik karena dia memang sang pencipta. Kemudian segala sesuatu yang dicipta olehnya, baik itu berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, bebatuan, gunung, laut, dan lain sebagainya, disebut dengan makhluk. Khalik dan makhluk itu berbeda di dalam segala macam hal, termasuk mengenai tempat. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat. Adapun makhluk itu membutuhkan tempat. Sementara akidahnya kaum Wahabi itu meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Itu artinya Allah menempat, yakni membutuhkan tempat. Bahkan dalam hal ini sama dengan akidahnya Firaun. Firaun itu dia tahu Allah di atas langit. Firaun itu dia tahu Allah di atas langit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana Allah sebelum menciptakan makhluk? Salah satu ustadz Wahabi menjawab di suatu tempat, ada di suatu tempat. Waduh, jawaban ini bermasalah ya. Agak lucu dan membingungkan juga. Saya jadi ikutan bingung gitu ya. Jadi ustadz ini tapi lebih keren daripada Ustadz Farhan Foroihan itu ya. Ustadz Farhan Foroihan memilih untuk bohong, bilang tidak ada yang bertanya seperti itu. Tapi Ustadz ini keren, dia berani membaca hadisnya. Walaupun kalau kita simak ya, apa yang bisa kita pahami dari ucapan dia itu? Katanya Allah ada di mana sebelum menciptakan apapun. Dia sudah menegaskan sebelum menciptakan apapun gitu ya. Kholqahu itu kan am ya, mufrad diidhofakan itu yufidul am ya. Kalau sudah diidhofakan itu selalu berfaedah umum gitu, semuanya gitu ya. Jadi berarti memang tidak ada satupun, dan dia yang mengatakan tidak ada arsy, tidak ada apa-apa, hanya Allah satu yang ada. Di mana pada waktu itu Allah berada? Dia jawabnya ada di satu tempat. Nah, bagaimana itu? Ditanya di mana Allah ketika tidak ada satupun, kok ada di satu tempat? Berarti kan di situ ada dua, sudah ada Allah dan satu tempat. Berarti kan dua. Nggak sinkron kan? Nggak sinkron sama sekali. Dan saya baca belum ada yang mengatakan Allah berada di satu tempat. Memaknai amaud itu nggak ada yang mengatakan itu tempat ya. Entah dari mana Ustaz ini ya. Saya juga tidak paham ya. Di satu tempat lah bahasa dia. Terus yang di atasnya tidak ada udara. Hawa apa? Udara mungkin. Macam ada di ruang hampa gitu kan, jadi bingung kita. Dan memang ini adalah pertanyaan maut. Ini adalah hujah maut untuk mempertanyakan orang yang mengatakan Allah itu ada di sebuah tempat gitu loh. Apalagi ada di arsy, yang kata dia itu lebih tegas dulu sebelum ada apa-apa ya. Sekarang kan sudah ada di arsy gitu. Jadi macam pindah gitu ya. Tetapi yang jelas membingungkan sekali. Secara bahasa juga sudah membingungkan. Misalnya saya tanya, sebelum kamu punya uang sama sekali, kamu kalau beli nasi pakai apa? Terus apa jawabannya? Ya saya pakai uang yang ada di tabungan. Pertanyaannya kalau tidak punya uang sama sekali kok pakai uang yang ada di tabungan, itu berarti kamu sudah punya uang kan begitu? Logikanya kan begitu ya, gampangnya begitu. Jangan kamu bilang tuh tauhid itu jangan pakai logika, jangan pakai akal-akalan. Itu orang tidak punya hujah namanya. Kamu menetapkan Allah ada itu pakai pertimbangan akal. Ingat ya, hal paling krusial tentang Allah yaitu wujuduhu itu nukiruhu bil akli. Kita menggunakan akal, itu sudah dimanapun orang seperti itu membahas tentang akidah itu dalil akli gitu. Dimana ternyata ada makhluk, tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Oh berarti ada yang mengadakan ini semua kan begitu. Kalau ada nasi tidak mungkin itu ada, tidak ada tanpa ada yang memasaknya gitu. Ya kan gitu. Itu pakai akal Pak. Nggak ada orang bertauhid nggak pakai akal itu. Jadi kalau kamu mau mengatakan Allah bertempat, ketika di-compare atau ditelaah dengan hadis-hadis Nabi, ya kamu harus bisa berhujah. Jangan tiba-tiba mengatakan itu kan akal-akalan, jangan pakai akal-akalan. Jadi begitu ya. Permasalahannya di mana sebetulnya? Adalah fi amain. Nah, fi amain itu jangan selalu kamu artikan sebagai ada di sebuah tempat. Karena ada ulama yang mengatakan al-ama'u ay laisya ma'ahu syai'un.
Syai'un itu isim nakiro, datang setelah narasi nafi, yaitu laisa, berarti yufidu al-itlaq, mutlak, berarti tidak ada sesuatu apapun. Berarti Allah fi ama itu artinya Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Karena tempat juga sesuatu. Simpel kalau begini kan. Jadi tidak ada tempatnya. Ya kan? Paham tak? Sama dengan kalau kamu tidak punya uang sama sekali, kamu beli nasi pakai apa? Saya tidak beli. Kan selesai. Kan terjawab kalau begini kan. Allah tidak ada di mana-mana, tidak ada di tempat gitu. Kenapa? Karena memang spesifikasi Allah itu maujudun biwairi makanin. Kalau seandainya mereka menerima, oh iya, sebelum ada makhluk, sebelum ada ars, Allah tidak bertempat. Setelah ada ars, Allah bertempat. Berarti tertolak hujah mereka bahwasanya tidak mungkin Allah tidak bertempat. Kenapa? Ternyata terbukti Allah pernah tidak bertempat. Berarti kamu pernah meyakini Allah tidak bertempat. Kenapa sekarang kamu susah untuk meyakini Allah tidak bertempat sampai kapanpun? Kan lebih keren toh. Faktanya pernah ada satu-satunya, tidak ada apa-apa yang lain. Kok sekarang kamu meyakini Allah bertempat? Kenapa sih? Kenapa nggak terima bahwa Allah itu ketika tidak ada satupun yang memang tidak bertempat, dan sampai sekarang pun tidak bertempat? Anggap ini sebagai tanzih, spesifikasi Allah bahwa memang Allah itu ada tanpa tempat. Beda dengan yang lain, di mana harus ada tempatnya. Kan enak kalau begitu, ya kan? Justru logika kita itu menspesifikasikan Allah khosois gitu loh namanya. Memang hanya Allah yang bersifat seperti itu. Ada tapi tidak ada tempatnya. Kalau kita paksa sama dengan kita, sama dengan pemikiran kita tentang barang yang lain, Allah ada mesti ada tempatnya, berarti kita tidak tanzih. Namanya kan enak kalau begitu ya. Walaupun saya juga tidak bermaksud untuk mengecam, menyalah-nyalakan orang yang memaknai amaun itu sahabun rokik gitu ya, semacam awan atau apalah. Tetapi kalau amaun itu masih diartikan sesuatu, itu sudah kontradiksi dengan pertanyaannya. Semacam Nabi itu tidak paham apa yang ditanya. Ditanyanya itu sebelum ada makhluk. Tempat itu makhluk apa bukan? Kan begitu. Kalau makhluk berarti sebelum adanya tempat yang ditanya. Kok dijawab Allah ada di sebuah tempat? Jadi macam hadis ini aneh gitu ya. Jadi kan itu telaah ya. Itu telaah. Dan faktanya ternyata kita meyakini bahwa amaun itu bukan tempat, ada dasarnya. Bahkan kalau didamping atau diperkuat dengan doa Nabi yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah, huwa dzahiru ai ma fawqahu syai'un wal batinu ma dunahu syai'un. Allah disebut az-zahir karena tidak ada di atasnya, al-batin tidak ada di bawahnya. Bukan berarti ini Allah di suatu tempat, justru penjelasan itu qala ashabuna, kalau kata Imam Baihaqi itu qala ashabuna, menurut ashab kami, ashab Asy'ariyah, dan juga bisa kalau kata Kiai Idrus itu ya juga termasuk ahlul hadis, ashab juga. Apa katanya? Berarti la yaskunu atau la yakunu fi makanin. Itu berarti ya tidak ada tempatnya. Jadi narasi tidak ada yang di atasnya, tidak ada yang di bawahnya itu narasi untuk menjelaskan tidak bertempat. Sama dengan ada sebuah gambar gitu. Terus tidak ada pojok kiri, tidak ada pojok kanan, baik atas, baik bawah. Oh, berarti bukan kotak. Kan begitu. Berarti bulat atau apa. Kan begitu. Ini kan narasi toh. Tidak mesti, oh itu bukan bulat. Bukan, tetapi dikasih gambarannya. Dikasih khosoisnya. Tidak ada pojok kiri, tidak ada pojok kanan, baik atas maupun bawah. Oh, berarti itu bukan kotak. Kan begitu. Tidak ada yang di atasnya, tidak ada yang di bawahnya. Oh, berarti bukan tempat. Kan begitu. Kan gampang kalau kita memahami bahasa dengan lugas semacam itu kan. Tidak usah rumit-rumit ya. Bahkan lebih diperkuat itu yang dari An Imran itu, dari riwayat Imran itu, orang-orang Yaman datang, jikna linatafaqoha, kami datang untuk belajar agama gitu. Walinas alaka, dan kami juga akan bertanya kepada Anda gitu ya. Jadi ingin belajar agama, ingin bertanya gitu. Lalu Nabi menyabdakan, pada awalnya Allah itu satu, gak ada apa-apa selain dirinya, syai'un ghairahu gitu ya. Selain Allah itu kan luar biasa ya. Tapi jangan kamu lalu biasanya mereka bilang, itu kan kamu pakai akal. Memahami Allah itu isbat, jangan pakai akal-akalan. Nah, kalau prinsip kamu memahami Allah itu hanya berdasarkan isbat dalam Al-Quran, tidak memakai akal, di dalam Al-Quran itu tidak ada narasi Allah itu ada. Seperti yang dikatakan Yai Said itu. Tapi kamu menetapkan Allah ada berdasarkan apa? Berdasarkan hukum akal.
Kalau yang paling penting saja substansinya yaitu adanya Allah aja kamu menggunakan akal, kok sekarang ketika kamu nggak bisa membantah malah jangan pakai akal. Aduh, repot ya. Jadi intinya kamu ternyata juga harus menerima bahwa Allah itu pernah ada tanpa ada tempatnya. Kenapa sekarang kamu harus bilang harus ada tempatnya? Nah, kan begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.